Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah belum serius membela usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Harus jujur saya katakan pemerintah belum hadir secara penuh untuk membela UMKM, ini benar. Kenapa saya ngomong jujur? Dari semua 34 menteri di Kabinet Indonesia Maju, yang pernah jadi pengusaha UMKM itu hanya Menteri Investasi, katanya dalam pemberian nomor induk berusaha, NIB, pelaku usaha mikro dan kecil, UMK, perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis 10 Agustus. Saya pernah menjadi pelaku UMKM, pernah menjual ikan di pasar, menjual bawang, saya pernah punya omset 60 juta rupiah. Saya tahu betul sakitnya UMKM, pinjam uang di bank diputar-putar, izin mau dibuat dimintakan uang, pinjam uang di bank dimintakan aset, betul kan? Saya tahu sakit Bapak Ibu semua, ujar Bahlil. Padahal, Bahlil menilai UMKM adalah tameng pelindung Indonesia dari krisis ekonomi. Menurutnya, pelaku UMKM lebih berjasa ketimbang pengusaha kelas kakap. Ia menegaskan UMKM membangkitkan gairah perekonomian bangsa selepas pandemi COVID-19. Bahlil merinci setidaknya sekarang 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM yang menyentuh 64,3 juta. Bahkan, UMKM sanggup menciptakan 120 juta dari 134 juta lapangan kerja. Jadi, yang membawa Indonesia kuat dan keluar dari krisis itu UMKM. Bapak Ibu tahu gak? Waktu krisis ekonomi 1998 hampir semua perusahaan kolaps, sebagian pilot, yang menjaga benteng pertahanan ekonomi kita dengan 88% inflasi dan defisit ekonomi 15%, menjaga Ibu Pertiwi waktu itu bukan pengusaha besar, tapi UMKM, ungkap Bahlil. Bapak Ibu semua, UMKM dalam sejarah bangsa telah mampu memainkan peran penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi bangsa kita. Pertumbuhan ekonomi kita, investasi kita, itu terjadi dalam kurun waktu pasca COVID yang luar biasa. 99% jumlah unit usaha itu UMKM, yang jumlahnya 64.300.000 lebih. Tidak lebih dari 1% jumlah pengusaha besar sama menengah. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan 120 juta dari 134 juta lapangan pekerjaan. Jadi, yang membawa Indonesia kuat dan keluar daripada krisis yaitu UMKM. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu tahun 98 krisis ekonomi, hampir semua perusahaan kolaps. Sebagian menyatakan pilot diri. Yang menjaga benteng pertahanan ekonomi kita dengan posisi ekonomi 88% inflasi. Defisit ekonomi kita 15%. Tapi siapa yang menjaga Ibu Pertiwi waktu itu? Bukan pengusaha besar, yaitu UMKM, yaitu Bapak Ibu semua ini yang menjaga Ibu Pertiwi. Namun harus jujur saya katakan, dari lubuk hati yang paling dalam, pemerintah belum hadir secara penuh untuk membela UMKM. Ini benar. Kenapa saya ngomong jujur? Dari semua menteri, 34 menteri di kabinet, yang punya sejarah pernah menjadi pengusaha UMKM, itu hanya Menteri Investasi. Bapak Ibu semua, saya punya sejarah pernah menjadi UMKM. Saya pernah menjual ikan di pasar. Saya pernah menjual bawang. Saya pernah punya omset 60 juta. Dan saya tahu betul sakitnya UMKM. Pinjam uang di bank diputar-putar. Izin mau dibuat diminta uang. Pinjam uang di bank, minta aset. Betul kah? Saya tahu sakit Bapak Ibu semua. Jangan pernah bicara UMKM dibicara oleh orang kaya. Jangan. Boleh orang kaya, tapi dia pernah menjadi orang miskin.
Karena begitu saya jadi menteri Bapak Ibu semua, sekalipun menteri investasi ini ngurusnya yang besar-besar. Yang triliun, yang ratusan miliar. Mana ada sejarah kepala BKPM bicara tentang UMKM. Kalau bukan karena orang yang pernah merasakan petir sakitnya UMKM di daerah-daerah. Saya buat kebijakan Bapak Ibu semua. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada. Ketika ada pileg. Ketika ada pilpres. Dan mereka selalu dijadikan sebagai komoditi politik. Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak pingin itu terjadi secara terus menerus. Apa yang saya buat Bapak Ibu semua? Kredit lending di tahun 2020 jumlahnya 6.000 triliun. Kredit lending itu kredit yang bank-bank, mana ada perbankan di sini, ada enggak? Nah, ini saya kasih tahu bank-bank punya baik dan tidak baiknya. Saya buka nanti. Ya, saya suruh menteri investasinya diambil dari UMKM. Kalau mau besok perbankan rekomendasikan agar menteri investasinya cari dari orang kaya. Jangan dari mantan miskin, jangan. Kalau dari mantan miskin gak bisa bohong-bohong orang miskin soalnya. Apa yang terjadi? Total kredit yang dikucurkan dari perbankan itu 6.000 triliun. Sekarang 6.300 sampai 6.500 triliun. Kredit yang bawa ke luar negeri tahun 2020 itu 300 sampai 400 triliun. Berarti ada sekitar 5.700 triliun di tahun 2020 yang dikucurkan ke nasabah. Bapak Ibu tahu untuk UMKM berapa? Tidak lebih dari 1.235 triliun. Hanya kurang lebih sekitar 18 sampai 19%. Selebihnya kepada pengusaha besar. Tetapi uang yang kalian himpun itu uang UMKM. Di situ saya katakan ketidakadilan perbankan kepada UMKM dalam penyaluran kredit. Maka apa yang saya sampaikan? Saya meminta kepada Bapak Presiden, kita harus memberikan kredit kepada UMKM harus lebih besar. Bapak Presiden setuju. Setelah saya cek, kenapa Bapak Presiden setuju? Karena memang Bapak Presiden Jokowi juga dari UMKM. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.